Selamat pagi Pak Ibro. Selamat pagi. Saudara-saudara, hari ini tanggal 21 22 21 21 ya. 21 Januari 2026. Posisi di seputaran Gunung Riot. Ya. Ya, oke. Saya bersama Pak Ibro. Nah, saudara-saudara, kalau suara glok-glok itu itulah bunyi eskavator. Mereka sedang mengadakan penambangan di seputar Gunung Riot aja. Belakang ini pas kita mau berburu kancil, mau berburu babi, Iya. ya senapan udah siap semua. Ternyata babinya udah pergi semua. Iya. Tahu perginya babi kemana? Kurang tahu karena takut ekskavator itu. Salah, perginya masuk kulkas sudah. Babinya udah masuk kulkas semua, jadi tinggal order pakai telepon datang dalam bentuk daging potong-potong. Di mana itu ya, di kota-kota. Ya, di kota-kota. Untuk di sini sekarang mau makan daging babi sudah susah. Ya. Maka diawali dengan pemeliharaan. Sudah waktunya tidak lagi berburu. Ya. Sudah waktunya lagi tidak mencari di hutan, tapi harus hari memelihara. Sudah waktunya Allah Ya. memelihara. Ya. Pak Ibro itu asli mana sih? Saya untuk sekarang tempatnya di Gunung Riot, asal dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah di mana itu? Di Tewah Pupuh, termasuk paroki Tamiang Layang, satu Mika ya. Berarti orang Dayak asli. Iya, saya orang Dayak asli. Dayak mana ya? Dayak apa? Saya Dayak Mayan dan istri saya Dayak Dea. Oh, kalau Gunung Riot itu adalah Dayak dia. Dayak Dea. Kalau daerah Tamiang Layang, daerah Ampah, dari sana namanya Dayak Mayan. Oke. Kapan kira-kira Pak Ibro itu datang ke daerah Gunung Riot itu? 1992. Tahun 92 itu Iya. masuk Gunung Riot. Ya. Bisakah Pak Ibro bercerita bagaimana pengalaman awal-awal masuk di Gunung Riot itu? Cerita dong. Ya. Awal memang saya sendiri juga cemas akan keselamatan saya sebagai orang pendatang, walaupun sama suku Dayak. Namun setelah kita telusuri, kita lihat, karena niat baik kita bukan untuk merebut harta mereka, tetapi untuk membina mereka sebagai umat Katolik. Waktu itu Pak Ibro sebagai katekis. Iya. Ya. Yang membawa ke sini dari Ampah ke sini siapa yang membawa? Saya dibawa oleh Romo Marian. Pastor Marian. Iya. Itu Pastor Marian adalah pastor misionaris MSF. Iya. Berasal dari Polandia ya. Iya. Waktu itu kalau tahun 92 berarti Gunung Riot itu masih bagian dari Tamiang Layang. Iya. Ya, karena bagian dari Tamiang Layang. karena paroki San Ave Maria itu baru berdiri tahun 80-an. Iya. Ya kan? Lalu Gunung Riot sendiri pisah dari Ave Maria sekitar tahun 2019 ya. Sekarang jadi ini cucu dari Tamiang Layang. Iya. Anak dari Ave Maria Tanjung. Oke. 92 masuk. Apa yang mengesankan, tertarik sehingga mau masuk menjadi seorang misionaris awam, ya kan? Ya. Misionaris lokal. Ya. Dari orang Katolik menjadi misionaris bagi orang Katolik ya, yang di sana ke sini ya. Ya. Dari orang Dayak menjadi misionaris bagi orang Dayak. Sekali lagi, Ya. orang Dayak menjadi misionaris bagi orang Dayak. Ya. Yang dulu orang Bule, orang Jawa menjadi misionaris bagi orang Dayak. Ya. Ini sebenarnya sudah sejak awal mula orang Dayak menjadi misionaris orang Dayak. dari Dayak Manyan ke Ya. Dayak Dea. Dea. Ya, memang terima kasih Romo. Awalnya memang saya ini disekolahkan memang oleh Pastor Marian. Nah, dari kelas 1 SMA Tamiang Layang sampai kelas 3 sampai lulus. Setelah itu bilang beliau, kalau jadi Romo kelihatannya Pak Ibro ini susah. Nah, Kenapa? Iya, kurang tahu saya. Kurang Jadi, tinggi atau kurang putih atau ya, kurang ganteng? Mungkin kalau dilihat Kurang ganteng ya? artinya mau perempuan aja. Kelihatannya Mau mau nikah, perempuan mau nikah, aja, mau mau. nikah aja. Oke. Jadi gini aja, supaya artinya walaupun tidak jadi misionaris
secara tertabis, Jadi imam, secara oke. imam, ya mungkin misionaris awam dalam artian jadi katekis. Nah, jadi aku diperbolehkan untuk mengikuti kuliah Institut Pastoral Indonesia di Palangkaraya. Oke. Nah, Tahun berapa itu, Pak? itu tahun 90 sampai 91. Oke. Nah, di situ. Oh, hanya 2 tahun? Ya, memang program diploma 2 tahun. Oh, diploma, oke. Diploma 2 tahun. Jadi lulus nggak lulus, saya memang diharuskan untuk menjadi katekis awam. Oke. Nah, jadi tahun 92 sekitar bulan 4 saya langsung dibawa ke Gunung Riut. Oke. Nah, pada intinya orang tua saya yang ibu saya nggak mengizinkan sebenarnya, nggak mengizinkan saya karena dulu itu antar dua suku Dayak ini, Dayak Mayan dengan Dayak Deah ini pernah kelahi. Oh. Pernah kelahi dan pada akhirnya yang meninggal di desa Gunung Riut ini adalah kami orang Mayan. Nah, yang mungkin kita nggak tahu apakah karena dia kurang bermasyarakat dengan orang di sini atau dia karena membawa dirinya dari sana itu kayak jago segala macam, kita nggak tahu. Oke. Nah, pada akhirnya bapak saya bilang gini, kalau masalah mati itu tergantung di Tuhan. Nah, jadi ibu saya bilang, ya itu terserah. Nah, cuma bapak saya menyarankan kalau bisa jangan lagu yang di kampung itu dibawa ke kampung orang. Nah, artinya kalau di kampung orang A, ya jangan kamu bawa C atau B. Nah, artinya berlakulah baik, jujur di depan orang. Itu dalam bahasa Jawa namanya di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Ya. Nah. Gitu. Nah, jadi bapak saya bilang cobalah, artinya mencoba untuk bersabar, di samping itu juga seperti yang kita yakini, bilang bapak saya. Dari Yohanes Pembaptis, biar saya yang membaptis, nanti saya yang paling itu dia lebih besar. Refleksinya Pak Ibro adalah refleksi itu. menjadi pribadi seorang Yohanes Pembaptis ketika Yesus datang, biarlah mereka menjadi Yesus menjadi besar, saya menjadi kecil. Itu refleksinya. Di samping itu yang paling saya gembira sekali, saya diterima. Diterima di desa Gunung Riut pada umumnya, dan dulu belum stasi. Nah, hanya ada segelintir umat. Lalu mereka menerima saya sebagai pewarta sabda. Nah, lalu tidak lama berselang, mungkin 1,5 tahun saya sendiri. Lalu ada yang bilang, kalau mau punya istri, kita cari istri di sini. Nah, ya puji Tuhan, saya dapat. Makanya rumusnya dulu itu merasul langsung merangkul. Nah, jadi sekarang itu puji Tuhan saya juga masih diterima di sini, di samping masyarakatnya juga, tetapi umatnya masih ada. Dan di samping itu juga puji Tuhan juga Romo di sebelah ini juga pernah Romo Paroki di AP Maria Tanjung juga sama merasa kegembiraan juga ada, kesulitan juga ada. Ya, lalu saya punya kata kunci yang paling saya senangi, kata kunci, walaupun saya ambil dari motonya Bapak Uskup. Jadi moto Bapak Uskup, Allah adalah kasih, dan Allah itu yang juga menjiwai hidup saya dan keluarga saya. Jadi oleh sebab itu saya juga punya Allah juga adalah kasih. Terima kasih Romo. Baik, orang seketika ketika masuk di Gunung Riut tahun 92 itu orang Katolik belum ada ya? Belum ada. Lalu Pak Ibro diletakkan di Gunung Riut. Lalu waktu datang itu di rumah siapa? Saya waktu itu ada di rumah salah seorang daripada aparat desa. Dia sekretaris desa. Nah, jadi dari sekretaris desa itu dia tanya misinya apa segala macam. Saya bilang saya misi kebaikan, bukan misinya untuk memecah belah segala macam atau membawa bapak-bapak atau saudara-saudara itu masuk neraka atau tidak. Ya, rencana kita itu supaya sama-sama masuk surga. Ya, jadi nggak lama. Kalau begitu saya ikut misi itu. Saya ikut misi itu, jadi dibaptis secara Katolik. Oh, Pak siapa itu? Pak Darhami. Pak Darhami berarti orang Katolik pertama kali yang menerima pewartaan dari Pak
Pak Ipro. Ya, oke. Dari Pak Darami kemudian siapa yang melanjutkan? Pokoknya Pak Dahami sekeluarga. Keluarga. Terus? Dari istri, anak, bukan juga Satu keluarga. cucu. Ya. Dari satu keluarga Pak Darami itu kira-kira anaknya Pak Darami ada yang jadi istrinya Pak Ipro, anaknya siapa? Kalau istri itu dari anaknya masih keluarga dekat daripada Pak Darhami, masih keluarga oke. dekat. Masih saudara Iya, ya. masih keluarga. Waktu lihat pertama kali ya ser Iya, gitu iya, ya. iya, Tahu itulah. Kemudian pengalaman apa yang paling menarik ketika masuk di Hurriyet? Apakah ada penyesalan? Apakah pernah ada tangisan? Apakah pernah ada menyesal, menangis, apalagi? Ya. Apalagi? Ya benar, menyesal, menangis, lalu Pernah. apa ada gembira. Itu semuanya itu memang ada selaku manusia. Tetapi karena kita artinya Tuhan itu punya kuasa, pasti ada jalannya. Jalannya dalam artian bahwa apa yang kita buat itu kalau memang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Yang Maha Kuasa dan mendengar bimbingan daripada para romo, semuanya juga akan berjalan dengan lancar, dengan baik, walaupun ada tangisan. Tapi tangisan itu kalau bisa jangan sampai dinampakkan kepada umat. Oke. Nah, artinya sebagai ketua umat, sebagai ketua stasi waktu itu, ya, atau katekis, para ketua umat, para ketua stasi tidak boleh mengeluh kepada umat. Justru umatlah yang mestinya mengeluh kepada ketua stasi atau ketua umat, kepada pastor. Ya. Artinya kita diingatkan rupanya para pastor, para katekis, para tidak boleh mengeluh kepada umat. Justru pundak kita lah tempat untuk mengadu, telinga kita lah tempat untuk mendengarkan, hati kita lah tempat untuk menerima mereka sebagaimana manusia biasa yang punya banyak hal, keluh kesahnya mesti kita dengarkan dengan bijaksana, kan gitu ya. Bukan keluh kesahnya kemudian kita ember, kita jual kemana-mana. Ya, saya sebagai pastor paroki bisa saja tergoda untuk menjual umat saya. Gimana caranya? Misalnya saya hari ini kan nginap bersama Pak Ipro. Lalu saya bilang, rumahnya Pak Ipro ini sangat miskin, tolong dong dibantu Pak Ipro, ini nasinya nggak gini, lauknya nggak ini, nggak ada ini. Nah, saya menjual kemiskinannya Pak Ipro. Dan akhirnya ada orang juga untuk bantu. Nah, itulah itu menjual. Tapi saya tidak mampu melihat rasa syukur yang saya nikmati suatu 2 hari ini. Saudara-saudara yang di manapun Anda berada, saya mau sharing 2 hari ini. Saya datang pas ini musim buah, papakin, buah kapul. Saya datang sudah penuh dengan makanan. Coba, belum tentu Anda datang pada setiap orang datang sudah ada makanan, belum tentu. Ya, apa yang diberikan gereja pada waktu enggak ada. Ketika beliau datang sebagai katekis, dia 1 bulan waktu itu hanya terima Rp50.000. Ya, dapat apa waktu itu ya? Ya mungkin kalau dirupiahkan ya mungkin ya katakanlah sekarang kali 4 lah ya. Karena waktu itu solar 1 liter masih Rp500. Rp500. Ya, dalam arti dikelola, tapi pada saat tertentu uang itu sudah putus tahun 2000-an, nggak ada lagi ya. Tahun 2000. Nah, karena sudah tidak lagi menjadi, karena akan menjadi pertanyaan, loh kesana ketua umat kenapa dapat uang 50.000, yang lain ini kenapa dapat, maka karena beliau jadi ketua umat waktu itu dihapus itu. ada beberapa stasi dihapus. Tapi saya lagi bukan berarti Tuhan tidak memberikan rezekinya lewat jalan lain, tapi kesadaran supaya tidak menjadi batu sandungan bagi stasi yang lain itu dengan murah hati menekan, ya saya sebagai ketua umat tidak dibayar, ya
ada beberapa stasi yang nerima itu, kemudian dalam kesadaran ya saya sebagai ketua umat saya tidak dibayar oleh paroki. Itu kemudian, tapi setelah sekian tahun saya masuk rumah beliau dan saya mau sharing pada Anda semua yang Anda dengar hari ini. Saya itu merayakan malam Paskah pertama kali itu di sini. Ya, di Gunung Riut, di rumahnya Pak Ipro, rumahnya dari kayu. Saya datang bulan September, lalu bersama Romo Siswo selama 6 bulan. Paskah masih bersama saya masih pastor rekan, pastor parokinya masih Romo Siswo, dan saya ditugaskan pekan suci malam Paskah di Gunung Riut. Siap, siap. Apa yang saya katakan, malam Paskah itu untuk acara cahaya itu lilinnya itu diarak dari dapur, kemudian tengah, kemudian ke depan. Cahaya Kristus itu dari dapurnya rumah Pak Ipur waktu itu. Setelah sekian lama, setelah 26 tahun saya berkunjung ini, rumah sudah berubah. Temboknya diganti dengan batu bata, ada alasnya sudah dengan granit, ya toh. Saya lagi makan minum tiada henti. Ya, jangan tanya apakah makanannya ada sirloin, tenderloin, apakah salmon, apa ya. Lupakan itu semua. Yang ada di sini ada patin, ada jelawat, ya itulah yang ada. Tadi pagi saya terkejut. Di mana Pak Ipur dan istrinya itu tidur. Karena kamar yang baru itu hanya 2 kamarnya, yaitu kamarnya anaknya yang namanya Reno. Si Rio anak yang pertama sudah punya rumah sendiri. Kamar yang saya pakai kamarnya siapa? Saya tanya. Kamar yang saya pakai kamarnya siapa? Kamar Pak Ipur bukan. Loh, Pak Ipur tinggal di mana? Pak Ipur itu membuat kamar ya 1 ruangan itu tapi dari kayu. Dia di situ bilang, kenapa? Ini saya lagi pengalaman pagi ini loh ya. Saya tanya kenapa reaksinya secara spontan dia mengatakan, Romo, ini kan anak untuk si bungsu, si sulung udah ada. Daripada suatu ketika si bungsu itu mengatakan, Bapak Ibu ini kan rumah saya, silakan pindah ke belakang. Daripada saya nanti diusir, mendingan ya saya buat kamar dari kayu di bagian belakang tapi dalam rumah. Ini bagi saya beda dengan film-film drama Korea atau drama Cina di mana ada Ibu Suri. Ini selai pagi ini saya pengalaman luar biasa, dan nanti ini mungkin akan menjadi kekuatan banyak orang. Tertemukan Pak Ipro dalam sebuah kesadaran sebagai Yohanes Pembaptis yang hadir untuk membuka jalan bagi siapapun yang mengenal Yesus. Dengan rendah hati bahwa biarlah saya jadi kecil, orang lain menjadi besar, yang diwatakan seperti itu. Kemudian pengalaman itu harus dikuatkan dengan moto Bapak Petrus Budeng Timang, Monsinyur Petrus Budeng Timang, karena Allah adalah kasih, Deus Caritas Es. Ya, mudah-mudahan pengalaman kerelaan ini juga menjadi kekuatan bagi umat Gunung Riut yang jumlahnya masih bisa diharapkan menjadi berkobar dan percaya, ardere et lucere, gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan adanya perkembangan sekitar Gunung Riut, sudah ada pada pertambangan baik batu bara maupun semen kons, kelapa sawit juga ada, karet juga ada. Pertumbuhannya ekonomi juga seiring juga pertumbuhan iman. Jangan sampai kita mengenal Tuhan ketika kita miskin, minta teriak-teriak tak tolong supaya Tuhan jamah, Tuhan berkati. Tetapi ketika secara finansial itu tercukupi, kemudian Tuhan ditinggalkan. Nah, yang penting kan mendapatkan satu bukan berarti meninggalkan yang lain. Mudah-mudahan Gunung Riut sebagai sekarang dari bagian stasi Santo Matius Halong
berkontribusi, membangun jemaat, membangun gereja, menjadi cahaya bagi banyak orang, menjadi tanda. Kalau tadi malam kita lihat Krista Epifani, Ya. biarlah umat Gunung Ngerit menjadi tanda Yesus yang hadir, Ya. sehingga Yesus itu tertampakkan dalam pribadi-pribadi umat Gunung Ngerit dan menjadi cahaya bagi banyak orang, dan juga menjadi penuntun bagi banyak orang menuju kesuksesan baik finansial juga sebagai spiritual. Walaupun santo Bapak Abraham dulu waktu meninggalkan Ur Kasdim menuju Kanaan, dia pun orang miskin, ya dia orang kaya, cuma dia nggak punya iman pada Yahweh. Ya. Ya, maka dikatakan sebagai tanda bahwa Abraham itu taat pada Yahweh, setiap orang keturunan Abraham harus disunat. Itu Abraham. Ya. Tapi Tuhan ngasih 3 janji. Ya. Janji pertama bahwa kamu akan kuberi tanah yang luas, itu tanah Kanaan. Ya. Ya, yang sekarang orang bilang Palestina gitu ya. Iya, iya. Ya, perang saudara di sana ya. Iya. Kedua, kamu akan kuberi keturunan sebanyak bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Iya. Itulah keturunan Abraham. Iya. Nah, yang ketiga adalah kamu akan dijadikan bapa bangsa. Maka Abraham menjadi bapa bangsanya orang Katolik. Iya. Kemudian yang pecah dari Katolik ya Protestan, dia Iya. tetap mengakui dia bapak bangsa, tetap jadi ya. Yang ikut Yesus, Iya. semuanya mengakui bahwa Abraham sebagai bapak Bangsa. lagi orang-orang yang ikut Yesus mengakui Abraham sebagai bapak bangsa. Kedua, akan keturunan bayi laut adalah punya bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan, haleluya. Artinya anak Abraham pun bisa muncul bukan hanya dari keturunan garis darah, tapi juga dari siapa saja. Ya. Melewati dengan kepercayaan kita ikut Yesus. Bapak bangsa yang lain adalah keturunan dari orang Yahudi. Iya. Ya, yang mengatakan mereka yakin bahwa dua Israel itulah yang menurunkan sebuah Israel. Tetapi saudara kita yang Muslim juga mengakui Abraham sebagai bapak leluhur mereka. Kenapa? Ya, leluhur. Abraham mempunyai satu anak namanya Iskak. Tapi sebelum Iskak lahir muncul namanya Ismail dari keturunan hambanya yang dari Mesir. Ya. Maka saudara kita yang Muslim, setahu saya, kalau salah ya maaf saja ya, itu keyakinannya menganggap bahwa mereka adalah keturunan dari Ismail. Maka ketika Yusuf itu disolimi oleh saudaranya, dibuang ke dalam sumur, kemudian dikatakan mereka menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail yang menuju ke Mesir. Ya kan? Ya. Itu. Nah, inilah perbincangan pagi ini hampir setengah jam. Iya. Ya, tapi mudah-mudahan perbincangan pagi ini tidak berhenti, nanti kita temukan tema-tema lain. Iya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi menjadi kegembiraan. Ya, gembira Ya. bagi kita dan bagi orang lain juga. Iya, pastilah. Dan juga tumbuh bersama dalam semangat yang sama, dalam kegembiraan. Oke, Tuhan berkati. Ya, amin.